Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di video kali ini gue mau ngebahas tentang syarat-syarat tayamum yang udah gue pelajarin di kitab ini guys. Jadi kalau nggak salah waktu itu gue bahas di kalau yang terakhir kali gue ngaji malam Jumat itu gue bahas tentang najis mughalazo, najis mukhaffafa, najis sama najis mutawasitoh. Terakhir itu yang gue bahas, dan yang ingin gue bahas tadi yaitu syarat-syarat tayamum. Mungkin ada di halaman berapa ya waktu itu, gue lupa. Mungkin halaman ini kalau nggak salah. Ya, nih di halaman ini guys, gue belajar tentang ilmu syarat-syarat tayamum. Oke, sekarang gue mau jelasin tentang apa itu tayamum. Yang gue tahu pernah gue pelajarin itu, tayamum itu adalah sebuah wudhu yang boleh diganti gitu kan. Di saat kita tuh udah nggak ada air gitu, kita lagi di sekeliling kita nggak punya wudhu, nggak punya air, nggak ada air buat wudhu, jadi kita bisa diperbolehkan untuk tayamum. Contoh kayak di padang pasir. Mungkin sekarang kan padang pasir tuh kayak misalnya kayak di Arab gitu kan, udah ada keran banyak, air banyak gitu kan. Tapi nggak ada salahnya juga kita bahas tentang tayamum gitu kan. Nah, tayamum ini tersendiri juga nggak bisa dipakai tuh kayak wudhu pada air gitu kan. Nggak kayak wudhu dengan air. Kalau wudhu dengan air kan kita satu kali wudhu bisa 5 kali sholat gitu kan tanpa batal. Kalau tayamum ini cuma sekali pakai udah, habis itu nggak bisa digunakan lagi. Nah, apa sih syarat-syaratnya gitu kan? Syarat-syarat tayamum itu apa aja? Nah, syarat-syarat tayamum itu ada yang pernah gue catat di buku ngaji gue, itu ada 10 nih. Jadi kalau misalnya lo pengen tahu syarat-syarat tayamum itu ada 10, yaitu dengan tanah atau debu. Nah, jadi kalau mau tayamum itu lo harus dengan debu. Nah, yang kedua itu debunya harus suci. Sucinya itu, yang dimaksud suci itu terhindar dari najis gitu kan. Nah, yang ketiga belum dipakai untuk tayamum. Nah, lu cari nih debu yang belum pernah dipakai buat tayamum. Nah, lu tuh bisa tuh udah memenuhi syarat-syarat tayamum tuh udah memenuhi. Nah, tidak tercampur, arti tidak mencampur itu tidak mencampur itu arti kata apa ya waktu itu, lupa. Tercampur dengan tanah yang najis kalau nggak salah ya. Nah, seperti itulah. Mungkin yang udah lebih tahu lagi, yang udah paham lagi, bisa diperbenarkan, bisa dicerahin gitu kan. Kalau misalnya ini salah, ini penjelasan gua salah gitu kan, tolong dikasih tahu lagi syarat-syarat tayamum yang tidak tercampur itu apa gitu kan. Yaudah. Oke, lanjut yang kelima, mencari debu. Nah, kalau misalkan kita mau wudhu udah nggak ada air, kita mencari nih udah nggak ada air, di mana udah nggak ada air, nah kita diperbolehkan untuk tayamum. Itu yang kelima. Dan 6, hilangin najis. Nah, tayamum ini buat hilangin najis juga cuy, sama kayak wudhu pada air juga. Nah, 7, waktu tayamum memasuki waktu sholat dan kiblat. Nah, jadi kalau lu mau misalkan tayamum udah waktu masuk isya nih, lu diperbolehkan untuk tayamum. Nah, lu juga tahu arah kiblatnya tuh di mana. Seperti itu sih penjelasan yang gua pernah pelajarin waktu itu. Nah, 8, sampai datang waktunya sholat. Nah, sampai datang waktunya sholat itu sama kayak nomor 7 tadi cuy. Kalau tadi kan memasuki waktu tayamum tuh, meyakini waktu sholat. Nah, dan ini datangnya waktu sholat. Nah, kalau udah datangnya waktu sholat, lu diperbolehkan tayamum juga. Nah, yang 9, waktu tayamum setelah waktu sholat tuh, sama juga cuy kayak nomor 9. Nah, yang nomor 10, waktu tayamum dilakukan pada waktu sholat juga. Nah, pokoknya kurang lebihnya gue kayak gini lah nyatet waktu itu kan. Nah, kalau lu udah memenuhi syarat-syarat ini, lu bisa tayamum gitu. Di debunya itu harus suci juga, lu harus nyari air dulu sih sebelum tayamum. Nah, kalau emang udah bener-bener nggak ada air, lu baru diperbolehkan tayamum. Nah,
Kalau ini rukun-rukunnya tayamum sama aja sih, rukun-rukun tayamum juga sama kayak syarat-syarat tadi, kurang lebihnya sih ada sedikit sama, cuman gak terlalu sama banget. Nah, rukun tayamum itu ada 5, mindahin tanah atau debu. Nah, lo habis kalau lagi tayamum nih, misalkan begini ya, nih tayamum kan ini otomatis debunya di sini kan. Habis itu udah mindahin tuh niat ya. Kalau misal lu nggak bisa bahasa Arab niat gitu kan, bahasa Indonesia aja gitu, udah mati niat. Terus gosok muka, lu gosok muka lu cuy, tapi jangan dibagi. Kalau yang gua tahu nih ya, waktu itu gini, guru gua ngajarin kalau mau gosok muka itu atau aja gini gitu. Sudah aja, udah cukup segitu aja, jangan sampai kena mata cuy, soalnya kan kita mau tayamum kan pakai debu, apalagi bujur-bujur tuh. Nah gitu, kalau lebih kayak gitu yang gue tahu. Nah terus gosok kedua tangan sampai dengan sikut. Nah prakteknya seperti ini cuy. Jadi misalkan ya, yang gue tahu sih gini, misalkan ini dulu, ini sini, buang, tarik ke sini, buang. Nah itu cuy. Nah yang kelima, urutan diantara usapan yang tadi itu harus tertib. Jadi kalau lu mau tayamum, lu harus memenuhi rukun tayamum dulu cuy, yaitu 5, ada 5. Nah kalau misalkan lu dari 1 ke 4 itu udah selesai, nah lu tertib juga cuy, jangan dilupain. Nah ini penting banget nih, kalau misalkan lu lagi ada di daerah yang tandus nggak ada air, lu bisa tayamum dengan seperti ini cuy, rukun-rukun tayamumnya, syarat-syarat tayamumnya juga. Nah lu terus juga kalau misalkan lu tayamum itu nggak seperti ini cuy, nggak seperti lu udah pakai air wudhu gitu, pakai air gitu. Kalau udah pakai air kan kita kumur-kumur muka, hidung, tangan, rambut, dahi ini kan, dahi ini kan gini, kuping, kaki. Kalau tayamum enggak, kalau tayamum cuma muka, tangan, udah tangan kiri lagi sama, udah itu kelar, lu boleh laksanain sholat tuh. Kalau tayamum gini cuy, prakteknya beda sama inian wudhu, ini apa sih namanya, wudhu dengan air. Nah menurut gue sih udah ya, cukup sampai di situ video kali ini. Mungkin kalau misalkan kalian semua suka dengan video ini, share, jangan lupa share, jangan lupa like, jangan lupa komen. Gak cuman astot doang gue bikin video, gue juga mau berbagi ilmu gitu kan, apa yang pernah gue pelajarin ya gue bagi ke kalian semua. Karena ada pepatah Arab bilang, ilmu, kita nuntut ilmu tanpa kita amalin itu bagaikan pohon yang tidak berbuah gitu cuy. Makanya gue pengen berbagi kepada kalian semua nih, mau share gimana sih cara-cara tayamum dan syarat-syaratnya juga dan rukun-rukunnya juga. Oke, video kali ini sekian sampai sini aja. Gue ucapin terima kasih yang dibuat nonton, terima kasih yang udah buat yang subscribe gue, yang udah dukung gue. Kurang lebihnya gue minta maaf kalau misalnya ada omongan yang nggak patut untuk gue omongin tuh, gue minta maaf gitu kan, atau ada kesalahan yang sengaja gue minta maaf. Dan kalau misalkan ada benernya itu kehendak dari Allah sih cuy, bukan dari gue ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala itu mah yang benernya dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kesalahan dari gue sendiri. Oke, gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.